Alkitab itu ya tentu dari bahasa Arab. Oh, Arab. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Bang Yu ini paham nahwu sorof nggak? Nggak, coba jelaskan aja langsung Bang. Oke, satu nggak paham ya? Oke, saya mau tanya, Iya, ya, Allah coba. itu isim nakiroh atau isim makrifat? Saya mau tanya dulu. Makanya abang aja yang langsung jelaskan. Tadi saya lihat abang berapi-api menjelaskan kata Allah begini dan begitu. Nah, sementara ditanya soal isim makrifat dan isim nakiroh, abang nggak paham. Gimana? Ya udah, makanya jelaskan. Ya, oke. Allah itu termasuk yang isim nakiroh atau isim makrifat ya? Kalau abang menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu, tentu saya nggak bakal paham Nggak itu apa artinya gitu. paham, betul sekali. Jadi gini, isim nakiroh itu isim yang bisa menerima alif lam. Itu isim nakiroh. Ya, yang mempengaruhi kearifatan atau menempati posisi isim yang dapat menerima alif lam. Itu ya. Nah, kalau orang Islam sendiri memaknai Allah itu isim makrifat, bukan isim nakiroh. Nah, kalau sudah isim makrifat, berarti Allah ini punya akar kata nggak? Kalau menurut Bang Yu, punya nggak akar katanya Allah gitu? Coba langsung jelaskan aja Bang. Nanti daripada saya nafsirkan lagi kan. Coba jelaskan aja. Oke. Saran saya gini, sebelum Bang Yu menjelaskan ini kepada Muslim, mungkin kalau kepada jemaat gereja boleh lah ya. Kalau kepada Muslim nanti ada beberapa macam isi. Saya membacakan apa yang tertulis. Ya, masalahnya yang Anda bawakan ini kan bahasa Arab. Yang Anda bawakan kan bahasa Arab, betul ya? Saya kan mending Bapak gini loh, gini. Saya Tunggu dulu gantian ngomongnya. Gantian ngomongnya ya. Literasinya dari Islam sendiri. Baik. Gantian ngomongnya ya. Itunya gitu loh. Iya, baik. Saya boleh gantian ngomongnya ya? Ya, silakan. Oke. Jadi di dalam isim makrifat itu ada berapa? Abang juga nggak tahu pasti. Ada isim domir, isim isyarah, isim a'lam, isim mudhaf, dan isim al-ta'rif. Yang satunya isim mausul. Saran saya ya. Saran saya, Abang belajar dulu bahasa Arab. Kalau ingin menerjemahkan kata Allah untuk orang Islam ya, bukan untuk orang Kristen ya. Jadi tidak sesimpel itu memahami, tidak semudah itu. Oh, Allah ini dari al plus ilah gitu kan. Nah, sementara Anda mengambil dari surat Yusuf ayat 50, surat Yusuf surat 12 Yusuf ayat 50. Rabbika, oh berarti setiap Rabbika itu Tuhan gitu. Berarti memahaminya gitu ya. Setiap Rabbika itu Tuhan ya. Betul ya? Tuhan dan Tuhan. Ya, dan Tuhan. Enggak, saya mau tanya. Setiap Rabbika itu bisa diartikan Tuhan. Ini kan Tuhan di sini. Kembalilah kepada Tuhanmu kan gitu. Iya. Ila Rabbika fas'anhu ma balun niswatil lati kan gitu. Betul ya? Nah, ini kan kembalilah kepada Tuhanmu kan gitu kan. Tuhan kan? Apakah setiap Rabbika ini Tuhan? Tergantung objeknya ke siapa. Makanya tadi aku bilang kan, ada kata Rob itu diperuntukkan kepada manusia itu pasti terjemahnya. Kalau ini sekarang saya mau tanya, ini kepada Sang Pencipta pasti sebagai Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ini sastra Arab atau sastra Yunani ya kalau boleh tahu ya, yang digunakan di Al-Qur'an ini ya? Arab. Sama nggak sastra Arab sama sastra Yunani kira-kira? Kurang tahu juga. Oke, Abang tahu ilmu balaghah nggak? Ada di dalam ilmu balaghah itu ada yang saya sampaikan ini sungguh ya, saya benar-benar dalam ketidaktahuan yang jauh daripada umat Islam yang lain. Saya ini hanya cetek sekali ilmunya daripada umat Islam yang lain. Jadi yang saya sampaikan ini hanya kulitnya kulit. Ini hanya kulitnya kulit. Kalau Anda tahu sebagai saya umat Islam ini, saya bukan merendahkan diri, cuman saya memang nggak tahu apa-apa gitu loh, dibanding dengan umat Islam yang lain. Jadi saya ini hanya kulitnya kulit gitu loh. Ya, jadi gini, di dalam ilmu sastra Arab itu namanya ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah di situ ada namanya bab namanya iltifat. Iltifat itu perubahan domir. Allah kadang-kadang menyebut dengan dirinya kami, kadang-kadang Allah menyebut dengan dirinya dia, kadang-kadang Allah menyebut dirinya dengan aku. Dan itu sudah biasa di dalam sastra Arab. Sama dengan Rabbi ini. Rabbika, ini tidak semuanya
bisa diartikan, oh ini Rabbika berarti ini Tuhan. Oh berarti ini bisa juga Tuhan dan Tuhan. Nah kan gitu kan. Nah ini yang jadi masalah itu di apa namanya, menyadur kata Allah, memahami dengan ilmu bukan dari bahasa aslinya. Nah ini yang jadi masalah gitu. Ini yang jadi permasalahan gitu. Sedangkan Anda memahami bahwasanya Allah itu bukan nama ya, betul ya? Iya benar. Ya oke, baik. Saya akan tunjukkan. Ya oke. Host bisa dikecilin lagi nggak host layar saya? Dibesarin. Oh iya, sorry. Kita di sini diskusi santai aja ya. Oke. Ini jelas kebalik kamera saya, tuh kan? Oke. Kebalik lagi nggak? Aman ya? Oke, aman. Abang tahu nggak ini punyanya siapa? Pernah baca itu. Di situ Ya. nggak ada dikatakan proper name, tetapi nama. Ya, tunggu. Saya tanya dulu. Ya, Saya aku tanya ke tahu. abang. Ini punyanya Orang siapa? Ortodoks. Oh, oke. Ini dibaca ya. Coba ini dibaca, Bang. Bisa baca Arab nggak? Nggak bisa ya? Oke, saya baca ya, boleh ya? Oke. Komus Alkitab Al-Muqaddas. Ya, ini kamus Alkitab Al-Muqaddas. Kita terjemahkan dulu ya. Ya, intinya kamus Alkitab. Oh, nggak percaya? Oke, kita main pelan-pelan di sini. Kita terjemahkan dulu. Ya, teman-teman. Oke, betul ya, Ardiansah, kamus Alkitab. Oke, kita cek di sini. Ini apa sih ini? Kok kayaknya susah banget bahasa Arab gitu kan? Nah, kita cek dulu. Tadi abang bilang bahwasanya nggak pernah menemukan proper name ya di sini ya, betul ya? Setuju Coba. ya? Oke, baik. Nggak apa-apa, saya hargai. Ensiklopedia Alkitab Kristen, ya kan? Oke. Alkitab Kristen, oke. Kita baca di sini Allah ya? Sudah pasti tahu lah Allah. Pasti tahu kan kalau ini Allah. Oke, betul ya. Allah, ini kan nyambung ke bawah sini. Allah, hada ismu al-ilah. Kita cek ya. Boleh ya? Saya translate di sini. Taruh mana kursor saya ini. Ada ismu al-ilah. Saya nggak akan memaksakan pemahaman ini kok, tenang aja. Jadi nanti kembali ke pihak masing-masing. Tapi yang jelas saya sudah bisa membantah narasi Anda, oke? Hada ismu al-ilah. Inilah gelar atau nama ini, Bang? Nama. Bukan gelar ya? Iya. Oke, Iya. berarti salah ini. Terjemahannya salah kayaknya. Oke lah, Aku- inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Ini nama ya di sini ya. Oke. Jadi di sini nama orang. Jadi saran saya gini sih, Bang. Saya nggak akan menyalahkan abang, enggak. Ya meskipun narasi abang salah, tapi saya nggak akan menyalahkan abang. Saran saya kalau memang mau belajar kata satu ini doang, Allah. Saran saya satu, bisa belajar ilmu nahwu sorof. Satu, nah nahwu sorof itu banyak nanti. Ya, salah satunya ada isim-isim yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian ilmu balaghah, ilmu mantik, dan banyak sekali ilmu. Ada kalau nggak salah ada 15 ya Bang Ben ya. Berapa Bang Ben? Iya, ada 15 alat. 15 ya. Oke, betul. 15 alat. Nah, kalau Anda mau membawa ini ke orang-orang non-Islam atau mungkin ke orang-orang Kristen ya, Anda bawakan dengan rujukan Anda tadi, oke, bagus itu nggak akan ngerti mereka. Tapi kalau Anda bawakan ini kepada orang Islam, yang notabene orang Islam itu pasti paham mengenai macam-macam isim ma'rifat, ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim alam, ada isim mudhaf, isim kemasukan al-ta'rif, isim mausul, yang notabene contoh isim dhamir itu apa? Huwa atau hiya. Nah, itu dinisbatkan kepada siapa? Isim isyarah, contohnya dalika atau tilka atau hada. Nah, ini contoh isim isyarah, hada, kata tunjuk ya. Nah, itu banyak sekali isim alam, contoh Mekah, Makkatu atau Mekah, itu contoh Aisyah, itu contoh isim alam. Jadi banyak sekali ilmu sebetulnya di dalam Al-Quran yang dalam bahasa Arab yang notabene bahasa Arab itu mempunyai berapa kosakata Bang Ben? 12 juta sekian ya? Betul ya Bang Ben? Ada berapa juta? 12 juta. 12 juta sekian. Nah, Soketnya paling banyak gitu. betul.
Vocab terbanyak di berapa dunia juta, kalau nggak salah 12 juta ya Arab. Iya, Ya, bahasa vocabnya Arab. paling banyak gitu vocabnya. Betul. Nah itu ada yang isim mudhof tapi kepada isim ma'rifat. Contohnya ibnu. Nah itu contoh ibnu. Anakku. Nah itu contoh isim yang mudhof tapi dinisbatkan kepada isim ma'rifat. Nah, itu contoh lagi isim yang kemasukan al-ta'rif. Contoh-contoh apa ya? Contoh-contoh ar-rujulu. Ar-rujulu. Laki-laki ini. Nah, contoh itu. Kemudian ya ar-rojulu. Terus rijal. Nah, itu kata dasarnya. Banyak sekali, saya aja nggak hafal loh itu. Yang saya hafal ini, sorry mohon maaf ya, saya hanya menghafal kulitnya kulit. Mohon izin ya teman-teman Islam di bawah, kalau ada ustadz ustazah saya mohon izin, saya ini benar-benar fakir ilmu teman-teman Islam. Saya hanya, aduh tolong di-mute dong. Pak Salamun tolong di-mute dong. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya lanjut sedikit lagi, mungkin akan diteruskan sama Bang Ben ya. Saya 30 detik lagi ya. Oke. Jadi saya hanya memahami beberapa istilah sebetulnya teman-teman. Saya kalau diadu sama muslim yang lain, mohon maaf saya nggak berani, jujur. Karena ilmu saya ini, saya bukan ustadz, saya bukan ustazah apalagi ya, bukan yang jelas ya. Nah gitu. Jadi istri saya ketawa, istri saya. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya ternyata semuanya benar, ya kan? Mungkin akan dilanjutkan oleh Bang Ben Abraham. Silakan Bang Ben. Oh ya, nambahin dikit. Jadi yang namanya kata Allah itu adalah isim makrifat, sedangkan kata al-ilah atau ilah itu adalah isim nakiro. Bedanya kalau di isim makrifat itu dia tidak memiliki bentuk jamak, dia tidak memiliki bentuk saniyah. Sedangkan kalau isim nakiro ada, misalnya kata al-ilah. Al-ilah itu bentuk jamaknya adalah al-aliha, bentuk saniyahnya adalah al-ilahaini. Sedangkan kalau isim makrifat dia tidak memiliki. Memang ada beberapa khilaf, khususnya dari Imam Shibaweh dalam kitabnya Syair Sibawai, betul, Sibawai. Itu mengatakan bahwasanya kata Allah itu dari konstruk al-ilah, tapi bukan berarti dia menjadi isim nakiroh, dia tetap menjadi isim makrifat. Tadi seperti udah dijelasin sama Bang Muto ya, ada dua alif lam bahkan di situ, kata al dan kata ilah ada dua alif lam, makanya karena itu jadi apa tadi? Aduh kalau lupa tadi. Jadi intinya dia jadi makrifat dari diantara yang paling makrifat. Itu. Jadi bukan berarti kata Allah atau Allah itu berubah menjadi isim nakiroh atau generic name. Tidak ada dalam tata bahasa Arab bahwasanya kata Allah itu berubah jadi isim nakiroh meskipun dia dari konstruk al-ilah. Ya. Justru karena di situ ada dua alif lam, dia menjadi makrifat di antara yang paling makrifat. Dia tetap menjadi isim makrifat. Mungkin itu dulu. Silakan yang lain. Ya saran saya gini, Bang Yu. Oke. Saran saya gini sih. Ya sebentar. Saran saya gini sih. Kalau memang abangku ini yang dikasihi Tuhannya Yesus ini nggak paham bahasa Arab, lebih baik kita ganti topik aja gitu loh. Aduh, tolong di-mute dulu dong. Lebih baik ganti topik aja. Kalau Bang Yunit ini mau menjelaskan ini kepada jemaatnya Bang Yunit, orang-orang Kristen bolehlah. Tapi kalau di sini ya kita juga capek gitu loh berdebat, tapi dia nggak paham bahasa Arab, nggak paham nahwu shorof, kita capek gitu loh. Jadi mendingan ganti. Aduh, di-mute dulu. Siapa sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang ngomong ini? Saya nih baru masuk ini, izin. Oh, Masya Allah. Iya, siap. Islam ya? Islam, Bang? Islam dia, Islam Bang. Oh ya, silakan Bang. Silakan. Sorry. Silakan Bang. Apa kok putus Saya nambahin lagi dikit suaranya tadi. nih? Tadi Bang Ardi kan udah bawa itu ya. Ini kok ada yang dobling ini, Bang yang baru masuk nih dobling nih. Tadi Bang Ardi udah bawa karya leksikografi dari Qomus Al-Kitabul Al-Muqaddas. Itu punya ortodok itu. Ortodok punya itu. Dia yang mengarang adalah Abu Nabutros Abdul Malik. Terus saya juga bawa juga sih, saya tambahin lagi nih leksikografi Kamus Al-Munjid fil Lugha wal Alam. Ini punya Katolik.
dikarang oleh Father Louis Makluf Al-Yashui sama Father Benatotal Al-Yashui dari Urdu Jesuit. Sama, mereka mengatakan Allah ismu al-zat al-i azat al-wujud, ismu ismu zat al-wajib al-wujud. Jadi nama dari zat yang wajib ada. Lagi-lagi ismu, nama. Tidak ada dalam karya leksikografi bahwasanya Allah itu adalah gelar, pasti nama. Bahkan Anda buka di Oxford juga disebut nama. Sama. Jadi penisbatan Allah sebagai gelar itu tidak memiliki sandaran rujukan keilmuan sama sekali. Lanjut teman-teman. Oke, giliran saya ya. Oke. Nah, jadi karena kebetulan saya juga lagi ketik. Tolong di mute. Iya, oke. Kebetulan saya juga lagi katekisasi di Ortodoks dan saya punya banyak teman di Ortodoks. Nah, mengenai hal ini, makanya tadi aku bilang yang dibacain sama Bang Ardiansyah tadi, tentu itu udah saya baca beberapa kali, itu udah ditunjukkan juga dan saya sudah mempertanyakan juga itu ke teman-teman saya. Nah, jadi ini dari teman saya yang pernah saya tanya dan jawabannya itu bahwa nama yang dimaksud itu nama yang kuasa. Jadi nama yang dimaksud itu nama yang general gitu loh. Nah, sama seperti halnya kita ini menyebut Tuhan kita tuh dengan apa tuh? Orang Kristen menyebut Tuhannya itu dengan Allah. General itu bahasa Arabnya apa ya bang? Nama general. Kalau nama utama ismu kan. Kalau nama general itu apa ya bahasa Arabnya? Ya biarkan aku dulu. Abis ini sekali kita ganti tema ya. Silakan. Iya lebih baik ganti tema sih kalau menurut saya daripada muter di situ karena Ismu itu nama diri kalau dalam bahasa Arab, Iya. bukan nama general. enggak gini Bang Ben. Nah, Saya tuh yang kedua begini bang. Bentar. ya, Tolong ya. lanjut. Silakan. Terus yang kedua, ini kan saya tadi udah bawa dari bukunya Imam At-Tabari. Terus yang ketiga itu teman-teman bisa cek ya. Ini tolong di-mute dulu. Teman-teman yang bisa cek. Coba Bang Ardiansyah coba buka sekarang. Ini saya TikTok saya yang ini kebetulan nggak bisa. Iya saya tahu. Coba ngomong aja deh. Nanti pasti Islam tahu kok. Oke. Pasti itu. Oke. Nah, jadi di akun TikTok saya yang kedua, Unit Someone 2, itu nanti teman-teman bisa cek. Di situ ada penjelasan dua orang Arab yang berbeda. Dan kedua dari mereka menyebutkan bahwa kata Allah itu nggak spesifik kepada Tuhannya orang Islam gitu. Tetapi kata Allah ini sendiri digunakan oleh orang-orang yang general. Nah, itu orang Arab loh yang jawab, orang Kristen Arab. Itu pribadi ya, bukan supremasi dari pemerintah ya, pribadi ya. Makanya tolong coba buka aja dulu bang biar lebih. Nah itu. Kalau cuma pribadi pribadi ya, tidak ada referensi keilmuannya seperti karya leksikografi ya susah mau dipercaya. Ya contohnya gini Bang Yunit. Maksudnya Contohnya kan gini. Arab bang. Gini. Loh, orang Arab itu juga bahkan orang kafir itu juga di Arab tuh ada. Contoh sekarang orang Kristen Arab ada nggak? Ada. Pamannya Nabi Muhammad siapa Bang Ben? Yang nggak masuk Islam? Abu Jahal ya? Abu Thalib. Iya. Iya, Abu Lahab. Abu Jahal. Nah, itu kan bisa bahasa Arab mereka. Tapi pertanyaannya kenapa mereka nggak mau masuk Islam? Padahal udah tahu benar-benar bahwasanya Islam itu agama yang benar. Pertanyaannya kenapa mereka tetap menganggap bahwasanya nggak mau masuk Islam? Nah itu sama dengan itu gitu loh. Jadi kalau kita berdasarkan ini saya punya teman orang Arab tapi dia bilang gini, wah itu kayaknya nggak bisa dibuat untuk diskusi bang. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai sambil minum kacang gitu aja, sambil makan es buah gitu aja. Jadi begini, kalau kita bicara tentang sebuah diksi dalam keilmuan, itu dasar rujukannya adalah karya leksikografi. Tidak bisa pendapat orang, apalagi orang itu dia tidak terverifikasi secara keilmuan, itu nggak bisa jadikan sebuah rujukan. Tetap rujukannya adalah
karya leksikografi. Makanya kita selalu bawa Saya karya udah leksikografi, udah bawa entah dua. itu apa yang tadi dibawa Bang Ardi dari Kamus Alkitab Al-Muqaddas yang punya ortodok, ataupun Kamus Al-Munjid fil Lugha wal Alam dari punya Katolik, atau kamus apapun. Intinya harus dari karya leksikografi. Gak bisa kita menyandarkan pada selain karya leksikografi. Itu kalau kita bicara kita keilmuan. tanyakan dulu Bang Ben. Bang Ben, tunggu. Bang Ben, kita tanyakan dulu. Andai pun nih Bang Yunit kan Allah kan berasal dari kata al-ilah. Andai pun ya isim tersebut layak menerima tambahan berupa alif lam, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah isim tersebut hilang pengaruhnya terhadap kemakrifatan isim, atau isim makrifatnya hilang menjadi isim nakiroh? Saya nggak paham kalau abang Tidak. saya. Nah Masih ada itu di situ. Jadi gini teman-teman, alif lamnya. tunggu. Jadi gini teman-teman ya, teman-teman mohon izin sekali. Saran saya Bang Yunit, Islam tuh sayang kok kepada kalian itu. Makanya saran saya nggak usah bahas tentang nama Allah. Karena apa? Karena blunder pasti. Ketika ditanya Allah itu punya akar kata nggak? Oh ada al-ilah. Oke, al-ilah itu isim apa? Nggak tahu. Selesai. Gimana coba mau diskusi? Coba. Oke. Ada nggak? Oke. Nanti Gitu saya, loh. Saran saya nggak usah bahas itu di room Islam. Tapi kalau di room Kristen silakan aja, itu kan hak Anda kan gitu. Ya mungkin jemaat gereja mungkin gitu begini, lah Bang gitu. Ardiansyah. Mungkin besok kita bisa berdialog lagi. Besok aku bawa teman aku juga ya yang dari Muslim juga Mm-mm. dialog itu. Dia Siapa lebih- namanya? Namanya siapa? Michael. Bawa Michael Iya. ya. Besok dibawa Michael. Kalau bisa Michaelnya jangan 1, 2. Iya, makanya kan lebih enak dia kan. Iya, coba tanya si Michael. Coba Bang Yunit tanya si Michael, apakah si Michael kenal sama Ardiansa atau Ustadz Ali yang waktu diskusi dia keluar dari diskusinya. Coba tanya si Michael. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Yang Michael yang kemarin diskusi teman-teman, yang katanya itu dibaca lam mim, padahal bukan. Gak apa-apa. Oke. Boleh Bang Yunit besok jam berapa? Iya, besok saya mau dulu perkenalkan besok sekalian Kalau cuman bahas satu nama satu itu sih saya pikir 2 menit selesai tuh Bang. Gimana kalau bahas kitab suci aja besok? Iya, boleh sekalian boleh. Gitu. Oke. Jam berapa di mana? Ya nambahin tadi ya. Kalau bisa tuh agak sorean Bang, soalnya saya masih kuliah juga, habis pulang kuliah lah. Kuliah di mana Bang? Di Malang. Oh, Universitas Malang, UM. Pokoknya kalau itu masih rahasia, saya enggak. Oh ya nggak apa-apa Bang. S1 atau S2 Bang? S1. Oh S1. Nanti salam sama profesornya yang S3 ya Bang ya. Barangkali kenal sama namanya Dr. Ardiansa gitu ya. Iya. Salam lah sama profesornya. Barangkali kenal sih, kalau nggak kenal ya nggak apa-apa. Oke lanjut teman-teman. Iya. Tapi besok saya Oh iya, nambahin dikit ya yang tadi. Justru ketika kita pakai rujukan dari Imam Sibaweh dalam Syirin Sibaweh kitabnya, kan pakai kata dari konstruk al-ilah ya. Seperti yang dikatakan Bang Ardiansa tadi, ada 2 alif lam di situ. Itu justru menunjukkan itu makrifat gitu loh. Gak bisa. Jadi meskipun yang paling makrifat. Iya. Silakan Bang Yunit. Coba Bang Yunit aku follow dulu ya. Bang Yunit follow back ya. Iya. Oke, saya follow dulu. Bang Yunit silakan follow back. Udah saya follow. Udah. Follow back Bang. Ya udah. Oke, besok mau di roomnya di Raya? Ya boleh. Di Raya besok bisa nggak? Boleh. Di mana aja boleh. Iya boleh. Jam berapa besok sore ya? Sore. Besok hari apa sih? Yang besok hari apa yang? Sabtu. Sabtu jam berapa ya? Jam sore ya. Oke lah. Ya semoga aja besok nggak ada halangan. Kalau intinya kalau saya ada halangan, saya sebelumnya pasti ngasih tahu kok. Gitu kalau saya. Oke. Begini Bang Ardiansyah. Silakan. Ya. Supaya saya lebih tajam lagi gitu kan,
saya kan masih belajar juga ya, supaya lebih tajam lagi nanti pertanyaan saya ke teman-teman. Karena kan dari itu juga mengenai kata al-ilah yang saya tunjukkan tadi mengenai Imam At-Tabari, gimana tanggapan Bang Ardiansyah gitu loh, biar Oke, al-ilah kan Itu gini, saya tanggapi tanggapan itu. saya ya. Dari syairnya Ya, coba. Imam Ya, Syibawai. tanggapan saya gini. Jadi gini, itu ngambil dari Imam Sibawe dan gini. Jika ada isim ya, tolong ditulis kalau Bang Unit ini lupa. Oke. Apabila ada isim yang layak menerima tambahan berupa lam alif, ya kan? Sudah dicatat? Iya. Oke. Namun tambahan tersebut tidak akan mempengaruhi dampak apa-apa terhadap kemakrifatan isimnya, atau nggak akan merubah dari isim makrifat kepada isim apa, teman-teman? Nakiroh, begitu. Jadi tetap, andai pun itu ditambahi oleh lam alif, alif lam atau lam alif, itu tidak akan merubah bentuk isimnya, tetap isim makrifat. Jadi nggak bisa katakanlah ilahun, Allahun, nggak bisa. Betul Bang Ben ya? Yoi. Nah, ilahun, alahun itu nggak bisa menerima itu gitu loh. Nggak ada anunya nggak ada apa? Tambahannya nggak bisa. Gitu. Saya ini cuman kulit kacang loh ya. Mohon izin, kalau saya dibandingkan dengan teman muslim yang lain mungkin ada di sini, saya malu sebenarnya ngomong kayak gini. Lanjut. Oke, berarti pendapat Imam At-Tabari itu nggak bisa diterima ya? Duh, kok nggak bisa diterima gimana Bang Ben? Aduh, udah dijelaskan tadi Bang Ben. Tadi kan udah dijelasin. Jelaskan Bang Ben. Kalaupun itu dari konstruk al-ilah, justru itu menjelaskan kemakrifatannya gitu loh. Karena di situ ada ada alif lam, bahkan 2 tuh alif lamnya. Makanya disebut yang makrifat di antara yang paling makrifat, bukan berarti menjadi isim nakiro, tetap jadi isim makrifat. Oke. Misalnya gini, Bang Yunin ini belum tahu apa isim nakiro, isim makrifat, itu yang jadi masalah gitu loh. Isim pun bahkan belum tahu. Iya, makanya besok saya sekalian belajar juga dulu. Oke? Kalau bisa diajak ya temennya si Michael ya. Iya. Iya. Kesimpulannya itu a'raful ma'arif, marifat di antara yang paling makrifat. Makanya juga ada pendapat lain dikatakan itu kan lafaznya itu kan lafzul jalal, lafaz yang agung gitu kalau dari segi aspek yang lain. Nah tuh coba, ini guru-guru saya loh ini yang komentar ini. Saya itu cuman kulit kacang. Saya malu sebenarnya kalau ngomong ini, beneran. Lanjut Guru Nuka. Oke, kalau gitu saya izin turun dulu, besok kita dialog ya Bang Ardiansyah. Insya Allah kalau saya nggak ada halangan pasti saya bisa kok. Kalau saya ada halangan pasti saya nggak bisa. Oke, siap. Iya, saya tuh live tiap hari Bang Unit. Jadi tiap hari saya live. Naik aja nanti. Jadi kalau penambahannya itu lafzul Oke, jalal bye-bye. dikatakan Oke. Aduh, itu semalam di rumah saya juga Bang Ari nih, sama Bang Ari ya kan. Ya tadi kan dia menjelaskan kan muter-muter kemana, kan jauh banget tuh. Pakai ini. Nah, yang jadi permasalahan itu dia nggak paham bahasa Arab. Terus kita mau gimana? Susah, kaidah bahasa Arabnya nggak paham gitu loh. Dipikirnya Iya. kesimpulannya antara Imam Sibawai dengan yang lain itu beda, padahal justru Imam Sibawai mengatakan itu araful ma'arif gitu loh, yang makrifat di antara yang paling makrifat. Iya. Bang Ben, memang kita harus memahami mereka kan berawal dari qaumul tarjamah gitu loh. Jadi bagaimanapun yang mereka pahami juga terjamah. Ketika harus belajar dari berbagai macam disiplin ilmu, bagaimana mereka akan sampai ke situ karena terbiasa menerima mateng dari ini Yayasan Lembaga Asumsi Indonesia.
sudah terbiasa dengan matangan, Bang. Sudah disodori yang matang-matang. Tuhan jadi Tuhan, kan begitu. Iya. Ini 220 bawah. Ada hotel kan? Belum lagi itu kalau Ada di tiket di bawah yang mau naik, mau tanya. Silakan tadi juga naik. menarik itu sebenarnya kalau belum lagi Ini kalau kalian kita beruntung. dibahas Maksudnya gini loh, kan sering Ya. ya mengangkat tentang tema diksi kata Allah, sedangkan mereka tahu bahwasanya diksi kata Allah itu dari bahasa Arab gitu loh. Bagaimana mungkin menjelaskan sebuah diksi dari kata bahasa Arab, sedangkan dia nggak paham kaidah bahasa Arab? iya, Ada gurunda-gurunda ini ya. anggaplah dari al-ilah ke Allah itu kan Saya naikkan. kalau dari kawaidnya itu kan wa hurrikat bil fathah lil khifah itu kan. Nah kan, apa saya Kawaidnya. bilang? Apa saya bilang? Kalau saya menjelaskan gini tuh, saya tuh malu gitu loh. Karena di sini banyak orang Islam yang lebih berkompeten dari saya. Dapat kuliah Saya tuh gratis. malu gitu loh. Cuman kalau kita Ayo, ngomong naik. gitu kan nggak lebih dia lebih nggak paham lagi jadi susah. Itu kalau berawal Jelasinnya dari dari basic al-ilah. aja, Bang. Alegori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah itu di bawah itu Ismail itu laskar api beliau. Fasmu yu'rafu bi khafdi wa tanwini wa dukulil alifi wal lamila. Itu dia lebih paham dari saya. Aku gak ngerti malah. Lanjut guru-guru sekalian. Jangan digedein saya, sungkan. Kecilin. Host. Iya, nggak apa-apa. Nggak Diksi apa-apa. Allah itu jika berasal dari al-ilah, ya, itu bunyinya tidak akan Allah, tapi Allah. Tidak. Ini kan makanya saya dapat dengan Bang Peta tadi, itu memang lafzul jalalah. Iya. Allah, bukan Allah. Kita Bukan nggak ke bisa A, tapi ya tasdidnya jadi cenderung ke ada ke wawu-wawuan gitu Bang ya. iya. Nggak bisa sembarang nyebut kan. Allah Iya. kan seperti itu. Makanya dia disebut lafzul jalal. Halo? Halo? Oh, Bang Alegori. Alegori. Ya itu yang disebut Monitor. it's mine itu. Ya, assalamualaikum. Ini turun dulu ya, udah masuk maghrib. Halo. Terima Halo. kasih banyak teman-teman, guru-guru semua ilmunya, terima kasih banyak. Nanti Ani naik lagi setelah maghrib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin saya tanya kepada guru-guru saya. Seingat saya itu isim makrifat itu kalau nggak salah ciri-cirinya nggak ditemukan di isim-isim nakirah ya, guru-guru ya. Iya. Isim Betul. ma'rifat itu yang bisa Halo? ditambahkan dengan alif lam al. Ya, Iya, halo. andai pun Kita ada tambahan. Ya, Alegori. Oh iya silakan. Kalau di dalam alfiyah itu kan Kategori. dia ditambahi dengan bil jarri Iya, wa tanwini wan nida wa al itu kan. Ini Mbak Syairnya itu apa? yang alfiyah Host, diam dulu host. Dengan Aduh, huruf jar. hostnya ini. dengan huruf jar, huruf tanwin, ya Iya. nida dan al itu kan itu nakira itu bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Saya masih ingat syairnya itu dalam alfiyah. Matnul Ajrumiyah juga mengatakan begitu kan. Untuk mengenal makrifah itu dengan 4 hal, dengan huruf jar, tanwin, huruf nida, dengan al, memasukkan alif lam itu. Bil jarri wa tanwin Masya wan Allah. nida wa al. Nah ini kalau orang Kristen berbicara ini, saya yakin sampai ayam tumbuh gigi sekalipun nggak bakal paham dia kan? Oke, aku orang Kristen nih. Wih, paham berarti? Paham berarti ya? Dan aku pengetahuan umum aja, pengetahuan umum aja. Yo ini umum ini. Itu kan al itu kan semacam de kan?
Nah kan, mulailah. Silakan Pak Peta. Misalnya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ada Lata, Iya. ada tiga putri Allah itu, Lata, Nuza, Jadiin Manat, jadiin moderator biar saya bisa nendang. Host, jadiin saya moderator, host. Jadiin saya moderator biar saya bisa nendang, host. Oke. Jadi kan sebenarnya namanya lah. Kau mau ngomong Allah punya, kau mau ngomong Allah itu nama berhala? Kau mau ngomong itu? Hah? Iya, berhala kan ada yang namanya Allah. Ah kan? Itu namanya Dewa Ah Lah. kan? Host, tenang host. Allah, Dewa Lata, jadi Alata. Ah kan? De Nggak paham dia. Lata, Alata. Bahasa Inggrisnya de, al, gitu. Alegori, The dewa God. gori gitu ya. Alegori, Ada banyak dewa God. gori Gini, gitu, gini betul. loh, gini, God. Alegori, Ada enggak aku banyak mau God. tanya. Kalau alegori itu berarti The dewa apa? Dewa semprul. The God artinya Iya, alegori berarti delegori gitu. Dia menyembah Yahweh, dewa dewa Mesir kuno. Iya. Sudah aku jadiin moderator, Bang. Ah ya, kalau dia macam-macam saya tendang nih. Lanjut, host. Teman-teman muslim yang lain, silakan Pak Peta atau siapa. Iya, jelasin dulu. Aluza, Mbak Alegori, Abang. Abang, Iya kan? iya, jelasin dulu sesuai dengan pemahaman Abang. Nanti disanggah. Silakan. Berarti dewanya pagan itu yang anaknya Aluza itu dewa, kan nama dewanya itu berarti sama dong sama Islam. Dewa itu ya yang mati 3 hari itu. Mati 3 hari terus bangkit itu loh kayak Zeus. Itu kan Zeus. Nggak nyambung, fokus aja, nggak usah. Oke, kita fokus ke Zeus, teman-teman. Memang faktanya Fokus ke begitu. Allah, Ketika Tuhan, Aluza, ketika Amanah. Tuhan mendatangi seorang perempuan lalu menghamilinya dan menjadikan benihnya, maka disitulah pagan. Sebagaimana Zeus itu melahirkan. Iya, yang di Fatjah itu kan. Loh, kau bukan menyembah penis. Loh, Penis penis Kristus. Allah tuh ada di. Itu Oh, menyembah bagaimana penis. mungkin saya bisa beranak kalau tidak punya bini? Berarti Lah itu makanya ketika Bye bye. Oh, dasar penghujat kuceluk. itu perempuan memang penghujat, itu naik ke kemal-kemal itu penghujat aja dia. Padahal goblok tapi sok pintar. Coba naik lagi, saya naikkan, nanti saya turunkan. Ya udah. Oh iya, dia minta naik lagi, ya udah naik. Bagus, naik lagi. Ayo ngomong. Oi. di-kick, kenapa? Ketakutan. Saya kick lagi kan. Syukur. Ayo naik lagi, coba naik lagi, saya kick lagi. Ayo. Kecelut nanti kau di sini. Naik lagi. Kasian ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Izin sholat dulu ya teman-teman ya, gurunda sekalian. Saya mau turun, ayo udah standby aja, nemenin Uti di arah di sini. Saya mau sedikit berkomentar sedikit ya, ayat Diansa ya. Untuk teman-teman di bawah yang barusan naik, sebelum Anda naik tadi ada sahabat kita yang dari Kekristenan. Saya lihat dia punya kemampuan, sedikit kemampuan lah. Kami menghormati. Saya menyimak di bawah begitu enak gitu. Kami menghormati ketika ada keterbatasan ilmu dan dia mengaku itu. Ayolah, ya dibiasakan gitu. Ketika Anda punya ilmu, dibiasakan dengan mempertolong keilmuan. Kalau hujat-hujatan, saya pikir insya Allah lah ya, kami juga bisa menghujat gitu. Ya cuman kembali lagi, apakah iya kita akan beragama dan cara hujat-hujatan kan gitu. Apapun yang Anda tadi pertanyakan, insya Allah di sini ada guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, tentunya sakit ilmu, insya Allah mereka bertanggung jawab. Ya, tentunya kami sendiri yang akan duluan keluar dari Islam. Kalau saja tuduhan kalian adalah benar demikian adanya, catat itu.
Iya. Ya, kami nggak mau punya Tuhan yang cacat, kami nggak mau punya Tuhan yang lemah, apalagi kami punya Tuhan yang benar-benar dari berhala, kami nggak bakalan mau. Ya, kami nggak mau punya nabi yang seperti kalian tuduhkan. Ya, tetapi karena semua itu adalah semata tuduhan-tuduhan belaka dari kalian, mengada-ada, maka kami bertahan. Beda kasus ya, ketika kalian punya keagamaan yang justru kalian sendiri yang imani. Kalian yang mempromosikan bahwa Tuhan kalian begini, Tuhan kalian begini. Kalian yang menjelaskan kepada kami, yang menjual itu kepada kami. Kami menolak karena penjualan kalian yang ke nalar kami nggak masuk. Nah, ketika kalian melihat kami, kok kalian mengada-ngada tidak seperti yang kami jual kepada kalian. Lucu gitu loh. Ini maaf ya, mungkin semoga dengan berapa orang, ada 200 orang tuh bisa memahami. Kami ini menjual, mempromosikan, mensiarkan ini loh Tuhan kami. Dijelaskan ini Tuhan kami. Wujudi, damba, komal, itu semua tidak cacat kami katakan. Gitu kan? Maka itu juga yang harusnya kalian beli. Kami jual, kalian beli, itu yang kalian ambil. Oh, Islam begitu Tuhannya. Gitu loh. Sementara dibalikin kepada keagamaan kalian. Kami tuh menolak penjualan kalian. Kenapa? Ya kami menolak punya Tuhan yang cacat, punya Tuhan yang lapar, punya Tuhan yang terbatas, punya Tuhan yang ada sementara bumi udah ada. Itu Jadi yang memang gini, harusnya Bang. kalian pikirkan gitu kan. Dalam hal berkeyakinan. Tadi saya suka dengan kalimat Kang Ardian. Kami tuh sayang kepada kalian. Kami cinta kepada kalian. Kenapa? Karena kami juga cinta kepada Nabi kalian. Tuhan kalian tuh kami cinta. Hari kalian menolak bahwa Yesus adalah di mata kalian bukanlah Isa. Tetapi tetap di hati kalian mengatakan betul Isa ya Yesus ya iya itu dia gitu. Ya di Quran kami dikatakan dia punya Iya, kelebihan-kelebihan. jujur aja sih. Iya, jujur aja gitu loh. Iya, Jujur. jujur aja kan enak kan? Jujur. Ayolah, untuk apa kalian menipu Kalau diri? jujur, itu Isa itu Yesus itu Isa, Isa al-Masih. Jangan Salam. dengki ya. Yauti ya. Jangan biasa itu dengki melihat keislaman, dengki melihat orang Islam sunat, dengki melihat orang sujud, patuh, tunduk, berkurban, menutup jilbab. Kalian dengki dengan itu. Untuk apa sih kalian mau mengikutin kedengkian itu? Justru mengikutin setan itu. Apa untungnya gitu? Jadi gini, memang kalau dalam ranah diskusi itu, kawan-kawan kita umat tetangga itu memang masuk komal itu beda-beda tujuannya gitu. Iya, Makanya mereka sayang itu ya. kan banyak firkahnya kan, banyak denomnya gitu. Ada yang masuk komal umpamanya di komal Islam bertanya itu, tapi setelah kita jawab ya dia masuk nyosor, nyerocos terus. Dia itu di firqah yang kita sebut dengan firqah al-bacotiyah, golongan yang banyak bacot gitu. Ada juga ketika kita sudah jawab dia muter-muter ngalor ngidul. Nah, kita sebut saja dia firqah al-asumsiyah, kan begitu. Ada juga kalau setelah kita ngomong dia itu sudah kita jelaskan masih aja muter-muter. Ah, itu namanya firqah al-ngawuriyah. Jadi kita teman-teman jadikan ini vibrasi yang seperti ini. Nggak usah kita ngerasa bahwa mereka itu masuk di komal itu mau cari ilmu. Biasanya kan cuma mau bacot, mau menghina. Jadi kalau bukan firqah al-ngawuriyah, al-asumsiyah, al-muteriyah, at-tololiyah, itu semua tuh firqahnya. Jadikan itu hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sih nggak pernah mau ini ya, tapi paling ku bilangin aja seperti itu. Aduh, ini yang masuk nih firqah al-bacotiyah lagi nih, atau al-asumsiyah. Nah, seperti itulah. Betul. Modal-modalnya itu ya paling gitu aja. Sangat disayangkan ya, ketika dia Iya. punya keagamaan, punya nilai ketuhanan yang Wow, isi. ada lagi istilah tuh dia di bawah tuh. Katanya firqah al-goblokiyah. Cocok sudah itu. Al-comoriyah. Cocok sudah. Bilang aja gitu kan, apa lagi yang ini? Ya seperti itulah. Tapi saya Karena- tetap kan, kalau boleh saya katakan tetap kita kasih sama mereka ya, sangat disayangkan. Mungkin hari ini kalian tidak merasakan atau mungkin belum terasa betapa kami sangat menginginkan keimanan kalian, sangat menginginkan atas kesadaran kalian.
bahwa apa? Bahwa penyesalan itu bukan sekarang, betul. Tetapi alangkah bijaknya ketika kita berpikir gitu kan, lebih bijaksana lagi, lebih berpikir dewasa lagi. Kalau Islam benar bagaimana? Kalau saya Islam salah gimana? Cobalah gitu kan. Tetapi tentunya kita harus lihat juga ketika kita merasa benar, bagaimana agama sebelumnya. Iya. Kan gitu kan. Yang mana sebelum Islam datang, sebelum Kristen datang, bagaimana mereka? Kita analisa itu semua. Dari sekian cerita mana yang hari ini justru mendekati kebenaran gitu kan, mendekati kesesuaian atau ada sinkron di dalamnya, yang mana nih? Kalau kita mengimani sesuatu yang justru bertabrakan dengan cerita yang lampau, katakanlah Islam nggak ada gitu kan. Tetapi kalau mau jujur nih, cerita apa teguran kalian kepada kalian juga ada orang Kristen yang membenarkan pernyataan kami. Artinya gini, kita ambil contoh kasus saja. Coba Ini kan mu'allaf Diraiyah itu saya ingat sekali dulu. Iya. Dulu beliau itu kan masih di golongan itu, saya ngerasa memang dalam hati saya ini anak kok, maksudnya kita diskusi dengan Diraiyah itu kelihatannya dia itu nggak nyari istilahnya menang kalahnya, tapi nyari ilmunya gitu. Nah itulah ketika dia istilahnya merasa terpanggil hatinya, memang ajaran itu benar gitu. Itu kan Rasulullah anggaplah kita ini kan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana beliau tahu itu bahwa ada istilahnya golongan-golongan yang sesat sebelum datangnya risalah Nabi itu? Dan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu semuanya 100% benar. Itu kan kalau bukan dari wahyu Allah atau bukan dari asalnya itu dari Allah, pasti kita juga akan mendapatkan kebingungan seperti itu. Tapi setelah kita tilik apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, memang benar semua itu. Dan kita tidak bisa ingkari kebenarannya. Tidak dilanjut dulu ya, saya salah dulu. Lanjut Kang. Ya, lanjut. Iya Pak Man, aku sambil makan ya. Di Raya itu saya ingat sekali dulu itu. Biasa dia juga kalau waktu di awal-awal itu dia ngebela agamanya yang dulu. Tapi karena ranahnya itu dia mau cari ilmu, cari ini ya, alhamdulillah.